Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Rini Nurhajati selaku dosen pengampu dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer Kota A Informatika. Perkenalkan, saya Theodora Oktaviani dengan NIM 2024-021009 dan juga rekan saya. Perkenalkan, nama saya Juliana Indah Safitri dengan NIM 2024-09-1001. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil proyek kami. Pada poin pertama yaitu studi kasus, yang dimana mengapa kami membuat aplikasi Nemuin, yaitu karena masih kurangnya aplikasi untuk para pengguna disabilitas yang ramah dan juga teknologi yang cukup memadai untuk para penyandang disabilitas. Dengan begitu, kami bermaksud untuk membantu para penyandang disabilitas dalam melakukan kesehariannya, dalam mencari alamat dan lain sebagainya, agar tidak berkegantungan kepada orang lain. Selanjutnya, adapun pemberitaan dan jurnal yang kami ambil di sini ada 3. Yang pertama itu ada situs web dan aplikasi masih belum ramah disabilitas, lalu ada International Journal of Human Computer Interaction, dan yang terakhir itu ada teknologi untuk difabel, inovasi yang meningkatkan kualitas hidup. Kami mengambil ketiga ini sebagai sumber yang mendukung dari studi kasus yang kami ambil. Dengan berbagai analisis yang telah kami lakukan kepada para pengguna, yaitu pengguna lebih membutuhkan aplikasi yang sangat mudah untuk digunakan dan juga ramah. Nah, pada aplikasi Nemuin ini, navigasi serta informasi pada zona aman dan zona bahaya itu sangat amat membantu mereka dalam menggunakan aplikasinya. Dan juga para penyandang disabilitas ini sangat memerlukan suatu fitur komunikasi efektif yang dimana mereka ini dapat menginformasikan apa kebutuhan mereka dan langsung akan diberikan feedback gitu. Lalu setelah kami melakukan studi kasus, mencari pemberitaan dan jurnal, lalu analisis pengguna, di sini kami membuat rancangan UI atau UX, di mana ini kami menggunakan sketsa pada kertas sebelum dituangkan ke dalam Figma. Adapun gambarnya sebagai berikut. Pada slide saat ini yaitu adalah sebelum desain yang sebelumnya kami buat terlebih dahulu pada saat awal pertemuan, dan slide selanjutnya adalah desain yang telah kami selesaikan dari awal sampai akhir dan juga sampai saat ini sudah terbentuk suatu aplikasi. Selanjutnya yaitu prinsip desain. Di sini ada beberapa prinsip desain. Yang pertama itu ada konsistensi, yaitu semua elemen, navigasi, icon, teks dan warna konsisten di seluruh aplikasi dan memudahkan pengguna belajar pola interaksi. Terus yang kedua itu ada affordance, yaitu tombol dan icon didesain jelas, mudah dikenali dan mudah diakses oleh pengguna dengan keterbatasan motorik. Misal tombol besar dengan label audio. Terus selanjutnya itu ada visibility. Nah, fitur utama selalu terlihat dan mudah dijangkau seperti tombol scan atau photo search, lalu ada voice dan bantuan, terus kontras warna yang tinggi untuk kemudahan baca. Nah, pada slide selanjutnya yaitu adalah prinsip dari suatu desain yang sudah kami buat, yaitu pada poin pertama, ini adalah feedback yang dimana dari setiap aktivitas yang para pengguna tekan, semacam tombol, scan, dan lain sebagainya, itu aplikasi kami akan memberikan umpan balik berupa getaran atau suara ataupun video bahasa isyarat gitu. Nah, untuk di bagian selanjutnya yaitu adalah customizability, yang dimana pengguna dapat mengatur kontras warna, bahasa, ataupun yang lain sebagainya pada kebutuhan pribadi sesuai kebutuhan yang diinginkan gitu. Nah, pada poin selanjutnya juga yaitu ada aksesibilitas, yang dimana teks alternatif pada suatu gambar ataupun kayak semacam subtitle pada suatu video, navigasi suara, dan juga dukungan pembaca layar, video tutorial dengan bahasa isyarat itu juga sangat berguna untuk para penyandang disabilitas, terutama pada tunarungu seperti itu. Di sini tuh ada prototipe dari aplikasi kami. Berikut ini adalah tampilan dari aplikasi Nemuin. Jika kita login, maka tampilannya akan seperti ini. Ketika login, teman-teman akan langsung bisa memasukkan username, password, dan lain sebagainya, lalu pencet login. Nah, jika kita keluar, lalu pencet sign up, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Terdapat
profesi, pilih profesi, pengajar, pelajar, ataupun yang lainnya. Jika teman-teman memilih sebagai lainnya, maka nanti ya teman-teman langsung aja untuk mengetik apa profesi dari teman-teman. Nah, di sini karena aku sebagai pengajar, misalkan aku pencet pengajar, lalu next. Nah, di bagian sebelah sini ada kondisi kesehatan, normal, dan juga disabilitas. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi berkebutuhan khusus, maka boleh pilih untuk disabilitas. Nah, nanti di sini ditulis untuk jenis kebutuhannya. Nah, karena kebetulan kondisi kesehatan aku normal, jadi kita pilihnya normal, lalu next. Nah, ini ada location access yang dimana nanti akan seperti ini untuk tampilannya. Nah, di sini teman-teman harus menyetujui dari location access ini karena kalau misalkan tidak tampilannya akan seperti ini, lalu try again. Nah, jadi kalau misal teman-teman nggak setuju dengan aplikasi ini, maka teman-teman tidak bisa menggunakan seutuhnya aplikasi ini karena fitur utama dari aplikasi ini adalah Maps. Nah, ini kita klik setuju, lalu tampilannya nextnya akan seperti ini. Speaker akses, izinkan aplikasi untuk mengakses speaker Anda, lalu pencet klik setuju, lalu tampilannya akan seperti ini. Halo Nani, si pengajar normal. Nah, seperti ini untuk tampilan ketika login. Nah, ini tampilan ketika berada di halaman. Tampilannya akan seperti ini ketika berada di halaman. Terdapat save zone, red zone, friends, terus ada juga perkenalan, Nanis pengajar normal, bla segala macam. Nah, ini untuk di bagian informasi bisa diklik seperti ini. Nah, ini untuk di bagian informasi ada search bar, ada photo search, ada mic juga. Kalau misalkan kita ke area profil, dia akan seperti ini tampilannya. Tuh, dia akan seperti ini untuk di tampilan profile. Nah, di bagian sebelah sini ada mic-nya juga. Kalau teman-teman ingin berbicara secara gampang, mencari sesuatu ataupun hal lainnya, dapat memencet bagian sebelah sini. Nah, untuk selanjutnya ini terdapat profil yang dimana teman-teman bisa ngedit, lalu setelah selesai nanti disimpan. Tampilannya akan seperti ini, lalu terdapat aktivitasku. Nah, kalau misalnya dipencet, dia akan seperti ini, ada riwayat, dan juga ada di dalam proses. Nah, waktu di dalam prosesnya ini akan terlihat seperti ini. Nah, ini untuk di bagian aksesibilitas. Jika teman-teman berada di aksesibilitas, ini teman-teman boleh banget mengatur keseluruhan dari aplikasi yang teman-teman inginkan. Nah, di bagian sebelah sini ada kontrasnya, boleh teman-teman pilih standar atau peningkatan kontras atau sesuai pengaturan perangkat. Nah, ini aku pilihnya standar aja. Terus kita back. Nah, ini sudah ada mode gelap juga. Nah, ini teman-teman bisa boleh ngaktifin atau dinonaktifin. Nah, karena aku pengen yang nggak gelap, jadi boleh dinonaktifin. Nah, terus kita ke voice over. Ini untuk ada pilihan laju bicaranya lambat, cepat, sedang, ataupun standar. Nah, boleh aku pilihnya standar aja. Terus habis itu kita back, kita ke audio. Nah, di audio ini nanti kalau teman-teman pencet, pilihannya akan seperti ini. Ada audio mono, ada selalu tampilkan kontrol volume, ada tambahkan isolasi suara. Nah, boleh aku pilihnya ini aja, terus tambahkan selalu tampilkan kontrol volume. Nah, ini di bagian sebelah sini ada subtitle dan juga teks. Ini kalau misalkan teman-teman ke back.
Nah, ini kalau misalkan teman-teman ingin menyalakan, boleh banget. Nah, ini ada photo search. Nah, ini photo search-nya diaktifin ya, boleh. Terus location access-nya juga izinkan location access ini selalu atau hanya saat aplikasi digunakan, boleh. Nah, ini kita back lagi, terus habis itu di bagian sebelah sini ada location access. Ini juga boleh teman-teman nyalain selalu ataupun hanya saat aplikasi digunakan, boleh. Nah, ini untuk selanjutnya kita keluar lagi, kita back, kita ke pusat bantuan. Di pusat bantuan ini tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman mau kasih laporan segala macam, ini bisa banget, nanti pencet aja di bagian laporan saya. Nah, ini untuk pilihan bahasanya, teman-teman bisa Inggris ataupun Indonesia boleh. Nah, ini untuk bahasa isyaratnya teman-teman bisa dinyalain juga kalau misalkan teman-teman mau. Nah, ini di bagian favoritnya ini juga bisa teman-teman tambahin kalau misalkan teman-teman ada yang lokasi-lokasinya pengen teman-teman favoritin. Nah, ini di bagian notifikasi ada ringkasan terjadwal, tampilan pratinjau, dan juga berbagi layar. Kalau dipencet akan seperti ini, diaktifin aja. Terus ini boleh bebas, tampilan pratinjaunya selalu atau saat tidak dikunci atau jangan pernah. Lalu di barbannya akan seperti ini. Boleh dipencet aja, diaktifin. Lalu selanjutnya ini ada di keamanan akun. Keamanan akun ini seperti ini. Nah, tuh, teman-teman bisa ganti password. Nah, nanti seperti ini. Password saat ini apa, password barunya gimana, terus dikonfirmasi, lalu disubmit. Terus habis itu ada updatean dari emailnya. Silahkan kalau misalkan memang mengganti email, boleh selalu diverifikasi. Terus keamanan 2 lapasnya seperti ini, dinyalakan saja. Lalu terdapat perangkat Anda ini menggunakan iPhone 16 Pro Max. Nah, selanjutnya ini ada verifikasi kode sandi di HP, boleh dinonaktifin, boleh diaktifin, silahkan. Lalu bagian pengaturan akun dia akan seperti ini, ada diaktif akun, keluar, dan juga hapus akun. Diaktifkan kalau dipencet akan seperti ini. Ada apakah Anda yakin ingin aktif akun ini selama 1 bulan? Ya, saya yakin. Atau tidak batalkan, kita pilih tidak batalkan. Lalu keluar, nah ini tampilan akan seperti ini. Kita pencet tidak batalkan aja. Terus ini kalau misalkan kamu pengen hapus akun juga boleh, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah dihapus Anda akan kehilangan bla 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 bla. Ini boleh banget tuh teman-teman, kalau misalkan memang setuju ya boleh nanti dipencet ya, saya yakin. Nah, karena ini kita tidak pengen hapus akun, jadi tidak batalkan. Lalu habis itu di bagian sebelah sini ada privacy. Nah, ini untuk di bagian privacy-nya ada terakhir dilihat semua orang, teman saya ataupun tidak ada, kita pilih teman saya boleh. Terus kita back, terus ada status aktivitas, kita boleh nyalain ataupun enggak juga, silahkan. Interaksi akun-akun yang teman-teman blokir gitu bisa terlihat seperti itu. Nah, di bagian sebelah sini ada di pemberian nilai, boleh dipencet aja di bagian puas, terus kita submit. Nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu kita back lagi, kita kembali ke halaman. Nah, halamannya tampilannya akan seperti ini. Untuk di bagian informasi bisa diklik kayak gini. Lalu di bagian sebelah sini ada friends, ada red zone, dan juga ada safe zone. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan pengen mulai pencarian, teman-teman boleh pilih di bagian sebelah sini, teman-teman cari segala macam alamatnya pengen teman-teman lihat. Terus habis itu boleh teman-teman kalau misalkan mau pakai audio silakan, mau pakai mencari tempatnya pakai foto itu juga boleh banget, silakan aja. Bagian sebelah sini bisa banget teman-teman langsung melakukan pencarian menggunakan foto. Nah, di bagian sebelah sini ada safe zone. Nah, ini tampilan safe zone itu akan seperti ini ketika teman-teman memang berada pada area safe zone, yang dimana nanti teman-teman akan melakukan
Setelah melakukan pencarian alamat, tampilan akan seperti ini pada area di safe zone. Teman-teman akan terus mendapatkan tanda hijau ketika berada di area safe zone. Nah, tapi ketika teman-teman berada di area red zone, teman-teman tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini untuk ketika teman-teman berada di area red zone, teman-teman akan langsung mendapatkan seperti ini tuh. Nah, ponsel teman-teman juga akan bergetar secara bersamaan ketika mendapatkan tanda merah seperti ini karena untuk menjadikan teman-teman informasi untuk lebih berhati-hati lagi ketika berada di area red zone. Nah, untuk di bagian sebelah sini itu ada friends. Ini tampilannya seperti ini ketika terdapat chat, boleh dipencet. Tampilannya akan seperti ini, ada bunga, ada ade. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di area home, di area utama. Di bagian sebelah sini ada burger menu. Ketika dipencet tampilan akan seperti ini, ada semua kontak masuk, ada notifikasi, ada chat, notifikasi chat ataupun dari aplikasinya. Dan ini ada daftar teman di sini tuh ya. Kalau misalkan teman-teman berteman boleh silakan aja. Lalu ada sampah, di sampah ada seperti ini untuk di bagian menu bar. Burger menu ya. Seperti ini teman-teman. Oke, slide selanjutnya itu hasil evaluasi dan juga perbaikan. Nah, di bagian heuristic evaluation pada aplikasi Nemuin adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, visibility of system status, yang dimana saat melakukan login, lalu gagal, aplikasi akan segera memberikan feedback error. Nah, selanjutnya ada match between system and the real world, yang dimana bahasa dan juga icon sudah cukup familiar, namun ada beberapa icon yang masih kurang jelas untuk para pengguna awam. Nah, selanjutnya ada user control and freedom, yang dimana tombol undo sudah tersedia di seluruh halaman, tetapi hanya satu halaman saja yang tidak menggunakan undo. Nah, selanjutnya ini ada konsistensi and standards, yang dimana elemen navigasi dan juga gaya visual sudah sangat konsisten. Terus selanjutnya itu ada fitur yang tersedia sudah cukup lengkap untuk kebutuhan pengguna. Terus pengguna dapat dengan mudah mengakses aplikasi karena fitur sudah tersusun sesuai kebutuhan. Dan ada fitur aksesibilitas sudah baik, sudah tersedia bahasa, suara, dan juga video. Nah, selanjutnya itu estetik and minimalist design. Yang dimaksud adalah desain cukup sederhana, namun beberapa halaman masih terasa penuh dan membingungkan. Yang selanjutnya ada help and documentation, yang dimana fitur bantuan dan tutorial sudah tersedia dan tidak hanya pada satu halaman saja. Adapun rekomendasi perbaikannya, yang pertama itu sudah baik, pastikan feedback juga konsisten pada proses atau error lain, misal gagal scan atau loading lama. Lalu tambahkan label teks pada setiap icon agar lebih mudah dipahami semua pengguna. Lalu pastikan tombol undo atau kembali tersedia dan konsisten di semua halaman. Lalu sudah baik, namun pertahankan konsistensi pada update fitur berikutnya. Pastikan setiap fitur memiliki validasi input dan konfirmasi sebelum aksi penting dilakukan. Nah, yang poin selanjutnya, sudah baik terus evaluasi agar fitur utama mudah ditemukan tanpa harus mengingat lokasi fitur. Dan yang poin selanjutnya adalah tambahkan opsi personalisasi lebih lanjut terlebih lagi terhadap bahasa daerah atau asing, dan juga pastikan visualnya terlihat dengan sangat jelas. Lalu yang terakhir itu ada sederhanakan tampilan pada halaman yang penuh, hilangkan atau kelompokkan elemen yang tidak penting. Lalu sudah baik, pastikan bantuan mudah diakses dari seluruh bagian aplikasi. Pada saat selanjutnya, yaitu adalah refleksi, tim menyadari masukan dari pengguna sangat membantu dalam menemukan kekurangan yang mungkin tidak terlihat dari sisi pengembang. Nah, kemudian tantangan utama kami adalah menyeimbangkan kelengkapan fitur dengan kesederhanaan dan keindahan antarmuka, terutama untuk pengguna dengan keterbatasan. Sekian presentasi yang sudah kami lakukan untuk menjelaskan suatu aplikasi yang sudah kami buat, yaitu Nemuin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.